Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya atas nama Ikomang Indra Brata dan rekan saya bernama Maderake Widana Saputra. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai Chandogya Upanishad. Kemudian, di dalam Chandogya Upanishad memiliki 8 bab. Sebelum kita masuk ke dalam setiap bab dalam Chandogya Upanishad, kita akan membahas pengertian dari Chandogya Upanishad itu sendiri. Jadi Chandogya Upanishad berasal dari Samaweda. Samaweda sendiri adalah sebuah himpunan mantra-mantra yang diberi tanda nada untuk berbagai irama. Jadi, Chandogya Upanishad adalah penyanyi saman yang artinya sebuah nyanyian irama yang terdiri dari 8 bab, di mana 5 bab membahas mengenai berbagai pemujaan atau pendekatan wujud ideal. Dan ketiga bab lainnya membahas mengenai ragam pertanyaan tentang pengetahuan. Serta ini dapat disimpulkan bahwa dalam Chandogya Upanishad membahas bagaimana peranan manusia atau atma yang dijabarkan dalam bentuk nyanyian-nyanyian. Karena di dalam setiap babnya membahas mengenai sebuah pendekatan atau pemujaan yang dilakukan oleh seseorang, atma yang meragai agar bisa bergerak, bernafas atau hidup. Yang dimana di dalamnya memuat tata cara pelaksanaan, makna dan tujuan, serta asal-usul dari munculnya sebuah pertanyaan yang berujung ke dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian sebelum masuk ke bab 1 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Maderake Widana Saputra, untuk kesempatannya saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Ikomang Indra Brata, yang dimana bab 1 ini akan membahas mengenai kata Om atau Aum dalam Chandogya Upanishad, dimana kata Om ini sebagai udgita atau nyanyian, dan kata Om ini menegaskan bahwa esensi dari semua makhluk adalah bumi, esensi dari bumi adalah air, esensi dari air adalah tumbuhan, dan intisari dari tumbuhan adalah manusia. Intisari dari manusia adalah ucapan, dan intisari dari ucapan adalah Rigveda. Intisari dari Rigveda adalah Samaweda, dan intisari Samaweda adalah Udgita ataupun bisa disebut dengan nyanyian. Selain itu, kata Om ini juga menjelaskan penggunaannya sebagai pertarungan antara dewa dan asura, di mana keduanya adalah ras yang berasal dari satu pencipta kehidupan. Diceritakan singkat bahwa para dewa mengambil udgita atau lagu Om untuk diri mereka sendiri, dengan berpikir bahwa jika dengan lagu ini para dewa akan dapat mengalahkan asura atau iblis. Dengan cerita dari pertarungan tersebut juga menjelaskan inti atau makna dari kata Om ini, di mana Om atau Aum ini adalah sebuah kata yang dijadikan serta diagungkan oleh umat Hindu. Oleh karena itu, kata Om ini dimasukkan ke dalam setiap mantra-mantra pemujaan. Kata Om ini disimpulkan sebagai sebuah prinsip kehidupan untuk selalu menegakkan kebaikan dan kebenaran dan membasmi kejahatan. Selanjutnya itu ada bab 2 dari Chandogya Upanishad, yang dimana di sini membahas mengenai udgita ataupun nyanyian, mengenai pentingnya udgita, nyanyian dalam Samaweda. Pada bagian ini menekankan lebih banyak lagi mengenai penghormatan kepada semua nyanyian atau saman. Nyanyian ini adalah nyanyian kebaikan atau sadhu. Mengapa dikatakan sebagai nyanyian kebaikan? Karena ada 3 alasan yang mendasarinya, sehingga muncullah 3 makna di dalamnya. Di mana yang pertama, nyanyian ini menjadi sebuah kelimpahan dan nilai. Yang kedua yaitu nyanyian ini menjadi sebuah
rasa hormat atau penghormatan. Ketiga, nyanyian ini menjadi sebuah kekayaan. Namun, saman ini juga bisa menjadi asaman ketika di dalamnya ada kekurangan nilai, tidak adanya penghormatan dan kekayaan. Dan dalam bagian ini mengatakan bahwa semua hal yang ada dalam alam semesta ini adalah nyanyian. Karena dalam sebuah fenomena, alam seperti badai petir adalah sebuah nyanyian. Jadi kesimpulannya, nyanyian di sini bisa menjadi sebuah pengantar tentang pengajaran nilai dan penghormatan antara hubungan manusia. Bab 3 yaitu di sini mengenai membahas Brahmana adalah matahari dari semua keberadaan Madu Widya. Madu Widya adalah pengetahuan. Madu artinya pengetahuan. Ini diperumpamakan sebagai madu, dan Brahman diperumpamakan sebagai matahari yang menyinari alam semesta dan menjadi sumber kehidupan. Dan lagu saman adalah nektarnya, atau nektar itu diperumpamakan sebagai esensi pengetahuan. Matahari digambarkan sebagai sarang lebah yang syarat dengan cahaya madu yang bersinar, dan terbit terbenam matahari disamakan dengan keadaan kejelasan dan kebingungan manusia. Simbolisme dari semua itu tertuang dalam mantra Gayatri yang menjelaskan bahwasanya Brahma menjadi esensi dari segalanya, dan yang tertinggi adalah di dalam diri sendiri. Karena tubuh manusia dikatakan sebagai alam surga, dan Brahman di dalamnya identik dengan Atma yang menjadi dasar dari filosofi Vedanta. Selanjutnya yaitu ada bab 4, yang dimana bab 4 ini membahas mengenai Samvagawidya, yang dimana pada bagian ini juga dibuka dengan kisah Raja Janastri dan pria dengan gerobak bernama Raitya. Kisah ini terkenal karena karakter raja yang baik dan sering beramal, dan penyebutannya serta definisinya tentang Brahma dan Dra. Raja Janastri ini digambarkan sebagai orang yang soleh, sangat dermawan, suka memberi makan banyak orang miskin. Dan beliau juga membangun rumah peristirahatan untuk melayani orang-orang di kerajaannya. Tetapi beliau tidak memiliki pengetahuan tentang Brahman dan Atman. Di sisi lain, Raitya disebut sebagai pria dengan gerobak, sangat miskin dan menderita dengan luka di kulitnya. Tetapi ia memiliki pengetahuan Brahman Atman, yaitu dirinya identik dengan semua makhluk. Raja Darmawan yang kaya disebut sebagai Dra, sedangkan pekerja miskin dengan gerobak disebut Brahmana, atau orang yang mengetahui pengetahuan Brahman. Dengan demikian, kisah ini menyatakan bahwa pengetahuan lebih tinggi daripada kekayaan ataupun kekuasaan. Kesimpulannya adalah pada bagian ini membahas tentang pentingnya ilmu pengetahuan Brahman dan Atman, atau kebaikan yang didasarkan atas keikhlasan tanpa melihat atau mengukur dari sebuah kekayaan, karena ilmu yang paling tinggi adalah kebaikan, bukanlah diukur hanya dari harta benda ataupun kekayaan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ikomang Indra Prata. Oke, saya lanjutkan. Kemudian pada bab yang kelima, yaitu membahas tentang yang paling mulia dan terbaik, yaitu Atma dan Brahman. Nah, di mana hal ini ditegaskan tentang siapa Atma atau diri,
dan apa itu Brahman, yang dimana inti pembahasan di dalamnya mengajarkan kita untuk sadar bahwa semua manusia menjadi satu kesatuan universal, sehingga kita bisa melihat orang lain sebagai diri kita, dan melihat Atma sebagai Brahman, dan Brahman sebagai Atman, tanpa melihat yang lebih tinggi dan yang paling terbaik, karena semuanya berasal dari satu kesatuan. Kemudian pada bab ke-6, yaitu Tatwam Asi. Nah, di sini membahas mengenai Tatwam Asi dan esensinya. Nah, semesta ini terdiri dari apa yang terbaik, apa yang nyata, dan itulah diri, bahwa engkau merupakan esensi terbaik seluruh dunia sebagai diri. Itulah Atman atau diri. Sila Tatwam Asi ini muncul pada percakapan ayah dan anak yang disebut Mahawakya, yang dimana di dalamnya mengajarkan manusia atau Atma untuk memahami bahwa pada Candogya ke-6 menjelaskan semua dari manusia itu saling berhubungan. Esensi terdalam dari semua makhluk adalah sama. Seluruh dunia adalah satu kebenaran, satu realitas. Makhluk hidup diperumpamakan seperti sungai yang muncul di pegunungan. Beberapa sungai mengalir ke timur dan beberapa ke barat. Namun mereka berakhir di lautan, menjadi lautan itu sendiri, dan menyadari bahwa mereka tidak berbeda, tetapi sama. Dan dengan demikian, menyadari keesaan mereka. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa akan tiba saatnya kita semua, manusia, dan semua makhluk tidak tahu, aku adalah yang ini, aku yang itu. Tetapi menyadari bahwa mereka adalah satu kebenaran, satu realitas, dan seluruh dunia adalah satu Atman. Kemudian pada bab 7, yaitu pengetahuan dunia batin, yang membahas tentang pengetahuan dunia luar, pengetahuan dunia batin. Nah, pada bagian ini dibuka dengan percakapan Sanat Kumara dan Narada, yang dimana Narada memohon kepada Sanat Kumara untuk bisa diajari mengenai pengetahuan diri atau batin. Karena semua pengetahuan luar atau duniawi telah dikuasai Narada, lalu Sanat Kumara memberitahu bahwanya kau hanya cukup fokus pada nama dan Brahman. Brahman akan terpusat pada pikiran. Pikiran akan dipengaruhi oleh ucapan manusia itu sendiri. Jadi, bisa disimpulkan bahwasanya semua pengetahuan bukan hanya dari apa kemampuan kita di luar. Karena pengetahuan diri atau batin yang terpusat dalam pikiran dan mempengaruhi ucapan adalah hal yang utama, dan itulah pengetahuan yang sejati. Dan yang terakhir adalah hakikat ilmu dan Atma. Nah, pada bab 8 ini membahas tentang hakikat ilmu dan Atma, yang dimana ilmu diibaratkan sebagai Brahman yang tertinggi, dan tubuh manusia yang dilahirkan sebagai badan yang diragai Atma adalah sebagai kota istimewa untuk Brahma. Karena seluruh alam semesta ada di dalamnya, baik apa yang ada, apa yang belum ada, apa yang bukan, dan apapun yang akan terjadi, semua ada di dalam kota istimewa itu. Nah, hal ini karena manusia penuh dengan keinginan yang membuat mereka bahagia. Namun, kebahagiaan itu hanyalah sesaat, dan manusia menjadi pelayan di dalam kedangkalan keinginan itu. Maka ilmu yang baik untuk paham Atma adalah dengan menyadari dan mencoba tanpa untuk mengenal Atma. Karena saat ia mengenal Atma atau dirinya itulah yang menjadi pengetahuan abadi, dan orang itu akan diakui kemuliaannya sebagai Brahman. Nah, jadi sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 2 mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.